Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 15 Oktober 2020, bersama Pastor Raymond Kahia, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Santo Antonius Padua, Rembon, Tanah Toraja. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat insani. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2020, di hari peringatan Santa Teresa dari Yesus, kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Maka dari itu saudara-saudariku, sebelum mulai permenungan kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga Engkau membuka akal budi dan pikiran kami, agar setiap sabda yang kami dengarkan daripadamu memberikan semangat dan sukacita di dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu waktu, Yesus bersabda kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan Aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan memanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan yang terbaik dalam hidupnya. Tak jarang, demi mencapai sesuatu yang baik ini, segala cara ditempuh. Ada yang berusaha mempercantik dirinya dengan membeli make up, pakaian-pakaian bermerek, rambutnya yang selama ini kurang lurus lalu dilurus-luruskan dengan cara dicatok-catok. Lipstiknya juga tebal-tebal, bahkan merah sekali, agar terlihat cantik. Dan yang laki-laki pula mulai mengikuti tren, lalu mengubah gaya rambut, mengubah penampilan, lalu celana pun dirobek-robek sana kemari, supaya katanya seperti mengikuti zaman. Hidup adalah gaya, itulah yang mereka katakan biasanya.
Lalu ada pula orang yang berbuat baik supaya difoto, direkam, dan disebarkan ke sana kemari. Lalu orang berkata, "Kita tahu, wah, baik sekali orang itu." Padahal perbuatan yang benar-benar baik itu tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus berbicara cukup keras kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mengecam karena mereka melakukan sesuatu yang baik demi mendapatkan pujian dari orang-orang lain yang melihatnya. Padahal yang terpenting dari berbuat baik bukan hanya perbuatan baik itu saja, tetapi benar-benar tulus dari hati kita. Maka Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalamnya, kamu halang-halangi." Perbuatan yang mereka lakukan bukan sesuatu yang mulia, bukan sesuatu demi mencari pahala orang bilang, tetapi demi diri mereka sendiri. Lalu orang lain pun dilupakan. Saudara-saudara yang terkasih, yang terpenting bagi Yesus bukan hanya yang nampak, tetapi benar-benar tulus atau benar-benar berasal dari diri kita, karena kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudariku, mari dalam kehidupan ini, walaupun kita tidak benar-benar baik, tapi setidaknya kita bisa berbuat baik. Kita bisa mengajak orang lain berbuat baik dan tidak menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Ada orang berkata bahwa jika kamu memilih untuk menjadi baik, ajaklah orang lain untuk berbuat baik. Tetapi jika kamu memilih untuk menjadi jahat, jadilah jahat sendiri. Jangan mengajak orang lain. Atau dengan kata lain, jika kamu ingin masuk surga, ajaklah orang lain bersamamu. Tetapi jika kamu ingin masuk neraka, pergilah sendiri ke nerakamu itu. Saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini memperteguh kita untuk terus berusaha berbuat baik. Mother Teresa pernah berkata, "Lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar." Semoga sabda Tuhan hari ini kita berusaha melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kita, dengan berbuat baik, dengan peduli kepada orang lain, dan siapa saja, dengan cinta yang besar itu, yakni cinta kepada Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Teguhkanlah kami, umat-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan dan renungkan benar-benar berbuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi agen-agen-Mu dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami, teristimewa saudara-saudari kami yang membutuhkan uluran kasih kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, orang-orang yang telah didoakan, sanak keluarga saudara-saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Raymond Kahiyah. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.